Baiklah, untuk materi terakhir pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas merupakan uji yang kita lakukan untuk mengetahui sama atau tidaknya varian dari dua buah distribusi atau lebih. Nah, uji homogenitas yang akan kita bahas pada saat kesempatan ini adalah uji variansi. Adapun langkah yang kita lakukan untuk membuat uji homogenitas. Dalam uji homogenitas, yang pertama kita mencari varian dan standar deviasi dari variabel X dan Y. Untuk rumus varian dan standar deviasi ini, saudara bisa menggunakan rumus ini, atau saudara juga bisa menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan pada materi varian dan simpangan baku. Nah, intinya apa? Dalam uji homogenitas kita mencari varian dan standar deviasi dari dua variabel atau lebih, variabel X dan Y atau variabel X, Y, Z. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas untuk dua varian, yaitu untuk dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, untuk langkah yang kedua, setelah kita mencari varian dan simpangan baku X dan Y, maka kita mencari F hitung. Dengan menggunakan rumus F hitung sama dengan standar deviasi yang lebih besar dibagi dengan standar deviasi yang lebih kecil. Atau bisa kita katakan F hitung sama dengan, untuk pembilang kita letakkan nilai standar deviasi yang lebih besar, untuk penyebutnya kita letakkan atau kita pakai standar deviasi dari variabel yang lebih kecil. Misalnya jika kita dapatkan standar deviasi X lebih besar dari Y, maka standar deviasi X kita letakkan sebagai pembilang dan standar deviasi Y sebagai penyebut. Atau sebaliknya, misalnya kita mendapatkan standar deviasi untuk Y lebih besar daripada X, maka yang di atas adalah standar deviasi Y, kita bagi dengan standar deviasi X. Kemudian langkah selanjutnya adalah membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F. Dengan varian besar adalah sebagai pembilang. Nah, dengan varian besar merupakan pembilang, kita gunakan rumus N kurang 1. Sedangkan untuk varian yang kecil sebagai penyebut dengan rumus sama N kurang 1. Nah, jika varian kita yang besarnya adalah X, misalnya X, maka DK-nya adalah jumlah data pada X dikurang 1, itu sebagai pembilangnya, dan Y-nya N dikurang 1 sebagai penyebut. Nanti kita lihat di tabel F. Kemudian kita melakukan perbandingan. Nah, jika F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, berarti data kita homogen. Begitu juga sebaliknya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka data kita tidak homogen. Kita langsung saja ke contoh soal. Berikut adalah data tentang hubungan antara penguasaan kosakata variabel X dengan kemampuan. Sini tinggal ya, Y. Variabel X-nya adalah kosakata, sedangkan kemampuan variabel Y. Ingat di sini ada Y. Nah, atau ya, nanti kita perbaiki saja. Nah, ini dia. Berarti N kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada N10 untuk variabel X dan ada N10 juga untuk variabel Y. Kemudian kita kuadratkan
nilai dari masing-masing data. Untuk data pertama 70 x kuadrat berarti 75 kuadrat, x kedua 78 kuadrat sampai seterusnya, x ke 3678, x ke 10 68 kuadrat 4024. Begitu juga kita lakukan dengan y kuadrat sama dengan nilai dari masing-masing data. Nilai data y kita kuadratkan 68 kuadrat, 72 kuadrat, 63 kuadrat sampai terakhir 58 kuadrat. Hasilnya 3364. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke rumus. Nah, rumus kita tadi n dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan. Di sini sebenarnya juga atau saya perbaiki sebentar. Tadi nanti salah lagu. Sebentar ya. Terlihat saja di sini. Aduh. Uji homogenitas. Nah, ini dia. X kuadrat sigma x kuadrat. Nah, di sini juga ada tanda kurung ya. Berarti beda ini ya. X kuadrat kalau ini x kuadrat, sigma x kuadrat berarti sigma dari masing-masing x yang dikuadratkan dikurang sigma x dikuadratkan. Nah, apa bedanya kita lihat ya. Nah, tadi langsung saja ke contoh soal. Nah, n dikali sigma x kuadrat. Nah, ini dia. Berarti sigma ini kan x kuadrat, x nya kita kuadratkan masing-masingnya 75 kuadrat, 78 kuadrat sampai 68 kuadrat. Jumlahnya 59.077. Nah, kalau ini 68 kuadrat sampai 58 kuadrat 47.826. Berarti ini adalah sigma x kuadrat.
sigma X kuadrat. Nah, yang mana yang sigma X dikuadratkan? Kalau sigma X dikuadratkan, berarti X itu kita jumlahkan semuanya terlebih dahulu. 75 sampai ke 68 kita jumlahkan. Nah, hasilnya kan 743. Nah, dikuadratkan. Itu yang namanya sigma X dikuadratkan. Nah, kita cobakan ke sini. X standar simpangan baku untuk X 10 dikali sigma X dikuadratkan. Sigma X kuadrat. Berarti ini sigma X kuadrat. Nah, dikurang sigma X dikuadratkan. Mana sigma X-nya? Nih, 743 dikuadratkan. Nah, dibagi 10 dikali 10 kurang 1. Nah, dalam melakukan perhitungan ini, saudara selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Dicari 10 dikali 59.077. Nah, selesaikan ini terlebih dahulu. Kemudian saudara kuadratkan terlebih dahulu 743 ini. Nah, kemudian dibagi 10 dikali 10 kurang 1. Nah, untuk ini saudara juga selesaikan terlebih dahulu di dalam koma. Di dalam kurung. Maksudnya dalam kurung, maaf. Nah, jadi setelah kita selesaikan satu persatu baru kita kurangkan. Nah, hasilnya dapat 20,74. Atau jika saudara ragu, saya buatkan seperti ini. Nah, kita cari terlebih dahulu 10 dikali 59.077. Nah, hasilnya kan 59,770 dikurang. Kali ini lagi 743 kuadrat berapa? Misalnya 56789. Nah, kemudian kita dibagi. Nah, untuk membagi ini kita selesaikan dulu 10 kurang 1-nya yang dalam kurung. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Baru kita kalikan 10. Kan dapat 90. Dah selesai mencari satu persatu ini. Dah dapat hasil ini. Dia dapat juga hasil yang ini. Udah dapat hasil ini. Kalau udah dapat satu persatu, baru kita hasil ini tadi kita kurangkan dengan ini, baru dibagi 90. Setelah dapat semuanya baru kita akarkan. Begitu juga dengan mencari X. Mencari ragam dari X. 10 dikali N ya, N-nya kan 10. 10 dikali 47.826. Nah, 47.826 ini merupakan sigma X kuadrat. Nah, kita kurangkan dengan Y ya, sigma Y kuadrat. Kita kurangkan dengan sigma Y dikuadratkan. Yang mana yang sigma Y dikuadratkan? Sigma Y yang dikuadratkan itu adalah jumlah Y semuanya. Kita jumlahkan Y terlebih dahulu, dapat 688, baru kita kuadratkan. Nah, ini hasilnya 7,39, sama dengan caranya dengan yang tadi. Selesaikan dulu perkalian dengan ini, kemudian ini dikuadratkan dulu. Kemudian selesaikan yang dalam kurung, dikalikan 9, baru kita kurangkan, dan terakhir dibagi, kemudian diakarkan untuk mencari simpangan bakunya. Ini kita delete aja lagi, nanti saja ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel, kita perhatikan lagi mana yang lebih besar standar deviasi X daripada Y. Besar X ya, 20,74 lebih besar dari 7,39.
Nah, maka untuk mencari F hitung, nah, nilai untuk pembilang adalah nilai standar deviasi dari variabel yang lebih besar. Berarti variabel yang lebih besar nilai standar deviasinya adalah variabel X, berarti 20,74. Sedangkan untuk penyebut atau pembaginya adalah standar deviasi dari variabel yang lebih kecil. Berarti variabel Y 7,39, hasilnya 2,81. Nah, kemudian kita mencari DK pembilang dan penyebut. Nah, tadi di rumus kita katakan DK pembilang adalah untuk variabel yang lebih besar. Untuk variabel yang nilai standar deviasinya lebih besar, sedangkan untuk penyebut untuk variabel yang standar deviasinya lebih kecil. Nah, kebetulan pada data kita untuk X dan Y, R-nya kan sama-sama 10, maka nilainya sama. DK pembilang untuk variabel X 10 dikurang 1 sama dengan 9, N dikurang 1 9. Sedangkan untuk penyebut kita menetapkan tadi variabel Y karena dia yang paling kecil, variabel Y N-nya 10, maka untuk DK-nya 10 kurang 1 9. Nah, selanjutnya apalagi kita lihat di tabel F. Untuk tabel F, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini untuk kolom mendatar ini adalah pembilang, sedangkan kolom ke bawah atau yang menurun adalah penyebut. Nah, kita lihat DK tadi untuk pembilang adalah 9, sedangkan DK untuk penyebut juga 9. Maka kita tarik garis lurus, mendatar. Kita ambil garis dulu mendatar, kemudian kita ambil garis tegak lurus setentang dengan 9 pembilang dan 9 penyebut. Kita cari titik temunya. Nih, hasilnya adalah 3,18. Kalau misalnya DK DK pembilangnya adalah 5, sedangkan DK penyebutnya adalah 2, maka kita lihat ke kanannya adalah 5 dan ke bawahnya tidak ada angka 2 di sini. Misalnya DK pembilang kita 6, sedangkan DK penyebut kita adalah 7, maka ke kanan kita cari 6, ke bawahnya 7, dan kita cari titik temu 7 dan 6. Hasilnya 3,07. Nah, untuk data kita tadi 9 ya, DK pembilang 9, DK penyebutnya juga 9, maka data kita nilai F tabelnya adalah 3,18. Kemudian kita masukkan ke sini, F tabel adalah 3,18. Kemudian kita bandingkan lagi ya, mana yang lebih besar F hitung daripada F tabel. F hitung kita tadi 2,81, tentunya lebih kecil dari F tabel 3,18. Maka ditetapkan bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel. Artinya apa? Data X dan Y adalah homogen. Nah, data X dan Y adalah homogen. Begitu juga sebaliknya, misalnya F tabel kita lebih kecil daripada F hitung. Nah, maka data X dan Y tidak homogen. Kebetulan pada soal yang kita cari ini F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, sehingga kita simpulkan X dan Y homogen. Mungkin untuk uji homogenitas cukup sekian. Selamat memahami video ini. Semoga saudara paham dan bisa mengerjakan latihan nantinya. Sekian dari saya. Kita tutup.
materi kita dari hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.